Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Aida. Kali ini aku pengen sharing-sharing lagi nih tentang dunia perkucingan. Yang mau aku bahas adalah tentang cara merawat kucing yang sedang sakit. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Semua penjelasan yang ada di video ini adalah murni dari pengalamanku pribadi selama merawat kucing. Tujuan aku bikin video ini untuk sharing pengalaman sama teman-teman semua, sama cat lover. Harapannya sih semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari video ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon supportnya ya dengan cara bantu subscribe. So, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke pokok pembahasan ya. Jadi apa sih yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan saat melihat kucing kita menunjukkan gejala sakit? Aku akan coba jelaskan menjadi beberapa poin. Untuk poin pertama yang harus kita lakukan begitu kita melihat kucing kita menunjukkan gejala sakit, itu adalah segera pisahkan dari kucing yang lain kalau kita di rumah memelihara lebih dari satu kucing. Saranku sih kalau kalian ada kandang, sebaiknya dikandangin dulu dan dipisahkan tempatnya dari kucing yang lain. Atau kalau nggak ada kandang juga bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri yang dimana di situ nggak ada kucing lain bermain. Tujuannya apa sih? Kenapa harus dipisahin gitu ya? Tujuannya adalah mencegah siapa tahu kucing kita yang sakit ini penyakitnya itu menular gitu teman-teman. Jadi ya untuk mencegah penularan aja gitu. Oke, untuk pertolongan selanjutnya kalian coba cek kondisi kucing kalian yang sedang sakit. Kalau dia terlihat lemes tapi masih mau makan, masih punya nafsu makan, itu bagus banget. Selalu sediakan makanan dan juga air minum yang bersih di dekat dia. Nah, beda lagi kalau kucing kalian ini udah dalam tahap lemes dan gak punya nafsu makan. Kalian harus mengusahakan gimana caranya mereka tetap dapat asupan. Jangan sampai kalau mereka nggak mau makan ya udah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa kalian suapin dengan cara dibubur ya makanannya, terus dispetin gitu. Intinya jangan sampai perutnya kosong. Tetap usahakan ada asupan yang masuk biar kondisinya nggak semakin memburuk. Nah, untuk poin yang ketiga, jangan sampai skip multivitamin. Jadi sebenarnya salah satu kunci untuk menyembuhkan kucing yang sedang sakit itu adalah menjaga imunnya agar tetap naik, jangan sampai ngedrop. Dan itu salah satunya juga adalah dengan memberikan multivitamin. Nah, poin 1-3 ini adalah pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan pada kucing kalian yang sedang sakit. Untuk step selanjutnya, aku di sini tetap saranin kalau kalian punya budget lebih atau kalian mampu secara biaya gitu ya, sebaiknya segera bawa kucing kalian ke vet atau dokter hewan. Apalagi kalau kalian benar-benar nggak tahu ya obat apa yang bakal dikasih, ini kucing sakit apa, jangan sampai coba-coba ya teman-teman. Jangan sampai kalian kasih obat-obat kayak obat warung gitu. Nah, ada beberapa obat yang kucing nggak boleh konsumsi loh, seperti paracetamol itu kucing nggak boleh. Pokoknya ada beberapa obat yang dilarang untuk dikasihkan ke kucing. Jadi untuk amannya lebih baik segera konsultasikan ke dokter ya. Nah, oke. Kalau untuk aku pribadi, aku juga ke dokter hewan kalau misalkan kucingku sakit. Dan kalau misalkan dia sakit, aku masih bisa handle, ya aku pasti handle di rumah. Tapi kalau misalkan ternyata aku butuh untuk ke vet, ya aku pasti usahakan untuk memeriksakan kucing ke dokter hewan. Even aku lagi nggak ada budget pun ya aku akan tetap usahain gimana caranya. Karena ya gimana ya teman-teman ya, karena aku ngerasa kucing-kucing yang aku rawat ini adalah tanggung jawabku, karena mereka sudah bergantung sama aku sebagai orang yang merawat mereka. Ya aku harus komitmen gitu. Kalau aku mau merawat mereka ya berarti aku harus bertanggung jawab dong. Aku harus komit merawat mereka dengan baik sampai akhir hayatnya. Jadi pesanku buat teman-teman juga nih, kalau misalkan kucingnya sakit ya jangan nyerah gitu aja. Maksudnya nggak melakukan apapun, tetap usahakan gimana caranya biar kucing kalian tuh bisa kembali sehat. Jangan kayak ya udah kalau dia sakit ya udah terserah, kalau dia sakit ya biarin, kalau ntar akhirnya mati ya udah, jangan kayak gitu ya. Oke, sekalian aku mau ngasih tahu nih beberapa amunisi apa ya
first aid kit gitu, apa kayak obat-obatan yang hampir selalu ada di rumah. Ini bukan versi yang super lengkap banget sih. Sedikit cerita, dulu aku tuh sempat ngerawat 50 kucing lebih teman-teman. Ya itu kalau ditanya asalnya dari mana ya banyak ya, ada yang dari buangan orang, ada yang aku nemu di jalan. Jadi mau nggak mau aku selalu stok nih berbagai multivitamin, obat-obatan. Nah, oke, di sini aku ada larutan infus ini RL. Dan aku sometimes nginfus sendiri kucingku di rumah. Terus ada juga alkohol. Terus di sini ada juga, oh ya, ini ada squid atau spet. Yang ini 3 cc. Aku hampir selalu sedia sih ya beberapa. Ini yang 1 cc ini biasanya untuk nyuapin mereka makan sama ngasih obat. Kalau ini biasanya untuk nginfus, tapi jarumnya kadang aku pakai yang kecil. Tergantung kucingnya masih kecil atau udah besar. Terus ini ada vitamin B kompleks dari IPI, ini punyanya IPI. Ini kayak gini. Ini vitamin B kompleks. Saranku sih kalian selalu sedia ya vitamin B kompleks ini. Selain vitamin B kompleks dari IPI, juga bisa kalian pakai kurkuma plus, itu juga bagus. Terus ada juga imbus, itu juga bagus teman-teman. Dan ini ada obat cacing kombantrin yang sirup. Aku biasanya pakai untuk kucing-kucing yang masih muda, masih kecil. Dan ini Drontal Cat, obat cacing juga. Ini yang sering bikin galau sih ya, karena banyak banget beredar yang palsu teman-teman. Dan ini ada Lactobi. Lactobi ini adalah obat diare. Sebenarnya bukan obat sih, ini semacam bakteri baik gitu. Ini biasa dipakai untuk bayi manusia, bisa juga untuk dipakai untuk kucing. Ada juga Norit. Ini bisa untuk diare juga, cuman aku jarang sih pakai ini. Bisa juga untuk kucing keracunan teman-teman, untuk pertolongan pertama ya. Dan juga ini ada minyak ikan, betadine. Aku sedia ini apa namanya, antibiotik. Ini juga ada domperidone, ini untuk obat mual. Metronidazole juga obat diare, dan dexamethasone. Nah, kalau untuk obat-obatan, aku nggak saranin kalian untuk ngasih obat-obatan secara random, secara ngawur gitu ya. Semua harus dikonsultasikan sama dokter. Sekali lagi jangan ngawur. Di sini aku cuma ngasih tahu, tapi bukan berarti aku nyaranin kalian untuk ngasih obat-obatan ini juga, karena ngasih obat kucing itu dosisnya nggak bisa sembarangan teman-teman. Harus ada yang sesuai dengan berat badannya. Nah, jadi benar-benar nggak boleh ngawur, oke? Nah, kalau untuk multivitamin ya, aku seperti yang aku rekomen tadi ya, yang bisa kalian beli itu yang bagus menurutku ya, ini itu ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini penting buat kucing teman-teman, terutama kalau misalkan kucing kalian kena virus, nah udah jor-jorin aja deh kasih vitamin B kompleks. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu deh ya pembahasan kita kali ini. Mohon maaf banget kalau banyak kurang-kurangnya. Dan aku doakan semoga kucing-kucing kalian semua, kucing kita semua selalu sehat ya teman-teman, dan teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih udah nonton videonya sampai selesai, dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.